Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Energinya terkait pesan semesta untuk kamu di bulan Januari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik. Itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, terus kalau bisa kamu ikuti dengan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, apa sih yang ingin semesta sampaikan untuk diri kamu di bulan Januari 2022. Perihal apa yang ingin disampaikan semesta? Bagi saya 10 kartu. Oke, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Knight of Cups, Five of Wands, Page of Wands, The Hierophant, Seven of Swords, Two of Wands, King of Swords, Page of Cups, Ten of Wands. Satu lagi ada The High Priestess. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya, Taurus. Oke. Taurus. Pesan semesta untuk kamu di bulan Januari 2022. Oke. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya ya, kemampuan diri kamu untuk mengalahkan seseorang yang dimana sebelumnya itu adalah seseorang yang ingin kamu kejar ya, di situ. Jadi mungkin di sini kamu itu kayak punya patokan ya. Biasanya kan kalau orang pingin sukses, kita kan mematoki seseorang ya, maksudnya bukan benci atau iri. Misalnya contohnya gini ya, Taurus, kamu ingin sesukses seperti Raffi Ahmad contohnya ya, penggambarannya. Akhirnya ternyata kamu mencapai di titik itu. Nah itu adalah kemampuan kamu, itu adalah usaha kamu. Dan di sini keberhasilan yang kamu ibarat kata kamu usahakan itu dapat tercapai dan dapat teraih ya, karena kamu tuh bukan tipikal orang yang males, apalagi tipikal orang yang berdiam diri ya, karena kamu tuh tipikal orang yang memang seneng untuk berjuang. Nah di situ sih, jadi keberhasilan banget ya itu yang kamu gapai. Nah cuman di sini semesta ingin menyampaikan, selain kamu bisa berhasil ya, ternyata ada aspek ya, seseorang yang kelihatannya itu kurang suka dengan keberhasilan kamu. Dan orang ini orang yang sangat baik sekali sama kamu. Siapa? Ya, mungkin ini adalah seseorang yang kamu kenal, tapi hubungan kamu sama dia itu yang gak pernah berantem. Dia baik banget sama kamu selama ini. Baik, omongnya juga halus, orangnya juga murah senyum. Intinya dia kadang-kadang tuh kayak suka ngedengerin curhatan kamu ya, suka nyemangatin kamu, tapi ternyata dibalik itu semuanya dia punya rasa yang sirik yang sangat tinggi kepada kamu. Apalagi kulihat orang ini ternyata tuh cuma kayak memakai topeng,
alias dia hanya memakai wajah malaikat di depan, tapi di balik itu semua dia itu seperti ular ya. Jadi lain ya, lain di depan, lain di belakang ya. Dan ternyata tuh memang sifat alami dia, sifat asli dia itu memang seperti itu. Sifat dia itu memang tipikal orang yang memang senang pakai topeng ya. Jadi memang hatinya itu sama wajahnya itu sangat berbeda. Memang sih saya lihat dia sirik, cuman saya lihat dia nggak pakai hal-hal yang berbahaya sih. Cuman ya jatuhnya itu jadi kayak dia itu ngegerutu terus di belakang. Kalau kulihat ya, aduh, sirik sama orang sukses parah banget ya. Harusnya kalau kita ngeliat orang sukses jadi cambukan buat kita ya. Harusnya ngebuat diri kita tuh lebih semangat lagi, gimana kita bisa kayak orang itu. Harusnya sih begitu, tapi sayangnya dia tuh nggak kayak gitu. Mungkin dari semesta ingin menyampaikan agar berhati-hati aja sih ya terhadap orang tersebut. Karena terkadang ya terus orang-orang seperti kayak gini tuh gimana ya, kayak banyak gitu ya, kayak seolah-olah tuh ya nggak bisa ditebak ya. Kadang orang yang kita anggap baik ternyata sangat berbeda ya. Ya you know lah, sekarang zamannya zaman apa ya, orang yang kaya malah dibenci, orang yang udah sukses malah diomongin, parah banget. Yang parah itu sampai dibilang pesugihan, ngepet dan sebagainya, itu lebih parah itu. Ketahuan banget irinya itu kayak apa. Ya, itu sih Taurus. Oke, dan di sini ada kartu Six of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Wands ya. Tenang aja kok, rezeki kamu itu semakin lama semakin bertumbuh. Malah semakin banyak kalau aku lihat ya. Dari kayak apa yang kamu peroleh saat ini, kedepannya itu malah menurut saya itu malah semakin berkembang. Kayak seolah-olah tuh tanaman gimana sih, kalau kita kasih pupuk, kalau kita rawat, semakin lama kan tanaman semakin besar. Tentunya lama-lama dia akan mengeluarkan daunnya, mengeluarkan bunganya yang indah. Ya, kalau ini adalah tanaman buah, pohon buah, tentu lama-lama dia juga jadi pohon yang besar dan akan mengeluarkan buah. Nah, seperti itu ya Taurus ya. Oke, perihal itu buat kedepannya agar diri kamu bisa ini ya, bisa tetap fokus dengan tujuan kamu, aset kamu. Jangan jadikan kesuksesan yang kamu ternyata udah raih secepat ini, sesukses ini, ngebuat diri kamu jadi sombong. Tetap ya, kamu harus jadi rendah hati. Karena banyak banget nih yang kayak gini tuh kasusnya, orang udah sukses jadi sombong, balik lagi jadi susah. Banyak, jangan salah, banyak banget yang kayak gitu. Makanya kita harus jadi orang yang tetap rendah hati, karena namanya Tuhan itu bisa membalik-balikan keadaan kita ya. Oke, kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu Taurus terkait dari situasi dan keadaanmu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan? Oke, perfect timing ya. Kesuksesan kamu raih ternyata di waktu yang tepat ya. Tuhan memberikan hal itu untuk kamu. Oke, perihal hal-hal lain yang mungkin dimana ada yang benci sama kamu, ada yang sirik ya, tidak perlu diambil pusing ya. Bersabar aja dengan orang-orang kayak gitu, tapi bukan berarti kamu jadi ngedeketin orang yang salah ya, jangan ya. Tetap aja kamu harus berteman dengan orang yang memang tepat, yang sefrekuensi sama kamu. Coba kalau kamu berteman dengan orang yang iri, pasti omongannya itu nggak lain, itu pasti adalah gibahan terus ya. Coba kalau kamu berdealing dengan, ibarat kata berteman dengan orang yang tepat seperti Poni Janliao, Riko Wang, pasti yang diomongin gimana cara menambah aset, gimana caranya bisa ngebuat usaha ini jadi besar, pasti yang diomongin juga itu. Jadi tentunya akan menambah wawasan kamu. Nah, buat kalian yang mungkin readingannya ini belum resonate atau belum cocok, kamu belum mencapai titik kesuksesan, jangan khawatir ya, karena titik kesuksesan orang kan beda-beda. Aku cuma kasih penggambaran Raffi Ahmad. Bisa aja titik kesuksesan kamu adalah seseorang yang mungkin kamu kenal di keluarga kamu. Semangat ya, dan jangan berkecil hati, tetaplah berusaha. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.